Sahabat hikmah di balik kisah, inilah rekaman video amatir detik-detik dua pengunjung yang terseret ombak di Pantai Serang, Kabupaten Blitar. Satu pengunjung yang tenggelam, Fendi Bagus, berhasil diselamatkan oleh nelayan. Sementara temannya, Diko Rasis Trinata, ditemukan tewas sekitar 150 meter dari bibir pantai. Mereka ke Pantai Serang untuk berlibur. Namun saat berenang, tiba-tiba ombak besar menghantam dan menyeretnya. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, seorang pecinta alam tewas saat bersuah foto di air terjun. Diduga karena tidak tahu seluk-beluk kontur batu dan aliran air di lokasi wisata Curug Banyumas, korban terpeleset saat bersuah foto. Korban hanyut dan tenggelam. Jenazahnya ditemukan di dasar sungai sekitar Curug pada kedalaman sekitar 8 meter. Tayangan tadi Pak Ustadz, itu pasti akan banyak sekali hikmah yang bisa diceritakan oleh Pak Ustadz. Tapi kan gimana ya Pak Ustadz ya, rasanya sedih gitu Pak Ustadz. Kita kan niatnya jalan-jalan ya Pak Ustadz ya. Tapi kemudian hal tragis menimpa, sampai akhirnya malah tadinya ingin senang-senang, kemudian malah berujungnya maut. Dalam pandangan Islam Pak Ustadz, ketika kita hendak berwisata, bersenang-senang, itu etika atau adabnya seperti apa sih Pak? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, seluruh yang ada di alam raya ini semuanya adalah ciptaan Allah. Dalam hidup ada dua macam ciptaan Allah. Ada ciptaan yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat firman Allah, kitab suci Al-Quran. Itu yang harus kita juga pelajari, mendalami lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersirat. Apa itu? Ya alam semesta ini. Tayangan yang kita saksikan, saudara-saudara kita ingin menambah keimanan, ingin mendapat pelajaran spiritual, ingin mengisi hatinya dengan berwisata, melihat tempat-tempat tersebut. Saudara, memang ini dianjurkan. Bagaimana kita berwisata, tetapi juga mendapat nilai-nilai spiritual. Bagaimana perkasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk itu. Misalnya, kita berwisata ke pegunungan, memerhatikan betapa luar biasanya, betapa perkasanya Allah menciptakan gunung yang begitu indah. Hawanya sejuk, pemandangannya luar biasa. Tapi kemudian kita juga sadar bahwa di balik keindahan yang Allah ciptakan ada mara bahaya, ada bencana yang kalau itu Allah menakdirkan untuk terjadi bencana, kekuatannya sungguh sangat luar biasa. Meletus gunung, dan itu sudah beberapa kali kita alami. Pergilah kita ke laut, misalnya ke pantai, untuk memikirkan kekuasaan Allah, betapa perkasanya Allah. Laut luas terbentang, sepanjang kita memandang hanya hamparan laut biru yang terbentang. Luar biasa keperkasaan Allah. Ombak, riak ombaknya kemudian sungguh menyenangkan pandangan mata kita. Tetapi yang perlu diingat, di balik itu semua mereka adalah makhluk Allah, yang kalau Allah mau sedikit saja mereka sudah bisa mengeluarkan kekuatannya yang maha dahsyat. Kita masih ingat misalnya dengan peristiwa tsunami, air laut yang kita sangka tenang, ombak yang memanjakan mata ternyata bisa jadi bencana yang mengorbankan, menewaskan ribuan nyawa. Begitupun peristiwa yang dialami oleh saudara kita, melihat pemandangan air terjun misalnya. Karena saking asiknya menikmati suasana itu, lupa dengan keselamatan dirinya. Islam menyuruh kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah agar kita mendapat pengetahuan spiritual. Keimanan kita lebih mantap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga Islam mengajarkan kita untuk jadi muslim dan muslimah yang punya sifat waspada. Jangan juga menafikan, saya ini mau ibadah, masjidnya kebetulan ada di seberang rumah.
Saya kan mau ibadah, sudahlah nyebrang aja main selonong boy, nggak perlu lihat kiri kanan, depan belakang. Ini geblek namanya ini. Orang yang mau selonong boy dengan maksud ibadah tidak memperhatikan keselamatan dirinya, maka ini juga dalam pandangan Islam kurang bagus. Hendaknya ketika kita ingin tadabur alam, memikirkan kekuasaan Allah dengan datang ke objek-objek wisata, janganlah lupa kewaspadaan buat diri kita. Jangan sampai menimbulkan kerugian buat diri kita. Yang kedua, bukankah di setiap tempat tradisi dan kebiasaannya tidak sama? Maka kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, dan tradisi setempat. Ada pepatah, di mana bumi dipijak, disitulah mestinya langit kita junjung. Faktor kewaspadaan, faktor kehati-hatian, tidak lengah, itu ditekankan dan dianjurkan dalam agama kita. Seperti itulah Mbak Rama. Artinya, tadabbur alam untuk menambah nilai-nilai spiritual harus, tetapi juga menjaga diri agar tidak lengah dan selalu waspada, itu juga sebuah keharusan. Jadi harus beriringan ya Pak Ustadz ya. Harus. Di saat kita senang jangan lupa Betul. tetap waspada. Betul. Jangan berbuat hal-hal yang terlalu berlebihan Betul. sehingga nantinya kita bisa celaka begitu ya Pak Betul. Ustadz ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga penjelasan Pak Ustadz tadi memberikan banyak sekali manfaat karena sahabat hikmah selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma Hayuningdia bersama Ustadz Fikri Haikal MZ pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.